disingkat, Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah menyerah pada Januari 1904. Akan tetapi, perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh raja-raja feodal atau Ule Balang dan para ulama dengan perang gerilya masih berlangsung hingga 1914, dan perlawanan sporadis rakyat Aceh terus berlanjut hingga 1942. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceureumene di bawah pimpinan John Harmen-Rudolph Kohler. Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Latar belakangnya, akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh, Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung Britania dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps, menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatanganinya Perjanjian London 1871 antara Inggris dan Belanda, yang isinya Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh disebut, Belanda menjadikan sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia, Frederick Nicholas Nieuwenhuizen, dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Periode Perang Aceh. Perang Aceh pertama kali 1873 sampai 1874 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana, yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman, yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada Peukan Aceh, Lampuur, Peukan Bada, sampai Lambada. Krueng Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Teunon, Pedie, Peusangan, dan beberapa wilayah lainnya. Perang Aceh kedua 1874 sampai dengan 1880. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten
Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal Van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda ketika Sultan Mahmud Syah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan. Meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Keumalah dalam Indrapuri dan tempat-tempat lainnya. Perang ketiga 1881 sampai dengan 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Meulabo, Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak Dien, istri Teuku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat 1896 sampai dengan 1910 adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heut, di mana dibentuk pasukan Marekhausen yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan Kloni Macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya, Christoffel menculik permaisuri Sultan dan Tengku Putra 1902. Van der Maten menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van der Maten dengan diam-diam menyergap Tangsi kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Cutpo Pradewu, saudara perempuannya, dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya, Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerahkan ke Lok Seumawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Godfried Coenraad and Van Dalen, yang menggantikan Van Heut seperti pembunuhan di Kuta 14 Juni 1904, di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyak Dien, istri Teuku Umar, yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyak Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Selanjutnya ada surat perjanjian tanda menyerah. Selama perang Aceh, Van Heut telah menciptakan surat pendek atau Korte Verklaring, traktat pendek tentang penyerangan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah ditangkap dan menyerah, di mana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan raja atau sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda.
Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Hal ini berlanjut sampai Belanda nyah dari Nusantara dan diganti kedatangan penjajah baru yakni Jepang atau Nippon. Tanggapan Ketika perang kolonial Belanda di Aceh hampir memasuki seperangkat abad. Kesimpulan dari Perang Aceh. Dalam sejarahnya, Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir pada 8 Februari 1904. Artinya, perang ini berlangsung selama 31 tahun. Pada akhirnya, Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya pada tahun 1904 dengan pembubaran Kesultanan Aceh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.